Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Hari ini, mari kita belajar bersama-sama lagi tentang TKP untuk CPNS 2021. Yang akan saya bagikan kali ini adalah trik jago mengerjakan TKP cukup 10 detik. Dan ada loh, tanpa membaca soal kita bisa mengerjakan dan ini dijamin langsung paham. Kalau kalian semua penasaran dengan isi videonya, pastikan kalian sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis kok. Dengan subscribe kalian membantu berkembangnya channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke videonya. Untuk soal yang pertama, ketika Anda mulai belajar di sekolah yang baru, maka Anda akan, di sini yang A, mengakrabkan diri dengan teman, B, mengamati cara belajar di tempat belajar tersebut, C, menunggu perintah kerja dari guru, D, mencari tahu apa yang harus saya pelajari, E, mempelajari sistem pengajaran di tempat tersebut dari peraturan. Kalian bisa pause terlebih dahulu dan menjawab di kertas ya. Nanti jawabannya akan kita bahas bersama-sama. Oke, sudah menjawab? Yang mendapatkan poin paling banyak itu adalah yang A, mengakrabkan diri dengan teman. Kenapa? Karena kita dituntut untuk aktif ya. Karena ini adalah sekolah baru, kita jangan menunggu untuk teman menghampiri kita, tapi kita harus mengakrabkan diri dengan teman. Kenapa tidak mempelajari sistem pengajaran? Ini kan juga aktif. Di sini kan kita mau belajar, bukan mau mengajar. Jadi jawaban yang tepat dan mendapatkan poin tertinggi adalah yang A. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Teman saya menanyakan hasil pembicaraan saya dengan atasan. Sikap saya, A, tidak membahasnya karena pekerjaan saya biarlah hanya saya dan atasan yang tahu. B, mengatakan bahwa semua berjalan dengan baik. C, mengatakan apa adanya dan meminta saran ke teman apabila diperlukan. D, mengatakan bahwa Anda dapat menyelesaikannya sendiri. Dan E, tidak membahasnya dan mengalihkan topik agar teman saya tidak sakit hati. Bisa di-pause dulu dan bisa dijawab terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sudah menentukan jawaban? Yang mendapatkan poin terbanyak itu adalah yang A, tidak membahasnya karena pekerjaan saya biarlah hanya saya dan atasan yang tahu. Karena ini adalah dalam dunia kerja, kita harus menjaga privasi perusahaan. Privasi perusahaan ini, jikalau hasil rapatnya itu atau hasil pembicaraannya itu memang boleh diketahui oleh karyawan lain, tapi Anda belum tentu mempunyai wewenang atau hak untuk menyampaikan kepada karyawan lain. Kenapa tidak E, tidak membahasnya dan mengalihkan topik? Kan temannya menanyakan hasil. Kalau kalian malah tidak membahasnya dan mengalihkan topik, itu malah membuat teman Anda tersinggung. Jadi ini poinnya lebih sedikit daripada yang A. Oke, lanjut ya ke soal yang ketiga. Sebuah keputusan yang saya ambil ternyata merugikan orang sekitar saya. Maka saya A, menerima penuh dengan segala akibatnya. B, menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat. C, menerima akibatnya dengan setengah menyesal. D, menyalahkan orang lain yang telah mendorong saya. Dan E, menyalahkan orang lain karena tidak mengingatkan saya. Bisa di-pause dulu dan bisa dicari jawabannya. Oke, sudah. Yang mempunyai nilai tertinggi itu adalah yang A, menerima penuh segala akibatnya. Karena ini keputusan yang kalian ambil sendiri, maka harus ditanggung sendiri. Jadi menyesali berkepanjangan pun juga tidak bagus, karena dunia harus terus berjalan. Menerima akibatnya dengan setengah menyesal
Nah, ini kan keputusan yang kalian ambil, jadi harus tahu konsekuensinya nantinya, dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain, gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Menurut saya, kegagalan suatu tim karena dalam mencapai target karena mereka A. bertahan pada cara yang telah berjalan, B. menunggu bantuan pihak lain, C. pikiran bercabang pada usaha lain, D. menunda ketika melihat resikonya, E. mundur begitu melihat resikonya. Nah, bisa di-pause dulu seperti biasa dan dicari tahu dulu jawabannya. Oke. Nah, yang memiliki nilai tertinggi itu adalah yang C, pikiran bercabang pada usaha lain. Nah, kalau kita fokus, pasti yang kita kerjakan dalam tim itu adalah akan mencapai target. Karena dalam tim itu kan tidak hanya sendiri, jadi ada banyak orang yang kita bisa saling sharing dan mencapai tujuannya. Nah, kenapa tidak bertahan pada cara yang telah berjalan? Ini memiliki nilai lebih rendah karena bisa saja cara yang lama masih tetap bisa untuk mengerjakan pekerjaan. Yang kedua, menunggu bantuan pihak lain. Dalam tim, kita juga harus saling membantu. Yang ketiga, menunda ketika melihat resikonya. Nah, belum tentu ya ini, karena resikonya itu pasti berbeda-beda. Jadi, belum pasti ini adalah jawaban yang memiliki nilai tertinggi. Jadi yang memiliki nilai tertinggi adalah jika pikiran kita bercabang pada usaha lain, maka kerja tim tidak akan mencapai target. Oke ya, langsung lanjut ke soal berikutnya. Hari ini saya melihat tetangga saya menunggu bus di halte. Kendaraan yang biasa ia gunakan ke kantor hilang kemarin siang. Sikap saya: A. Saya akan menasihati untuk lain kali mencari kendaraan baru. B. Saya menganjurkan untuk membeli kendaraan baru dengan sistem kredit. C. Saya memberinya bantuan tumpangan semampu saya. D. Mengkoordinir tetangga saya yang lain untuk turut membantu. Dan E. Saya pura-pura tidak melihat. Bisa di-pause dulu. Oke, jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah yang D. Karena kalian tidak hanya diam saja. Sebagai seorang calon CPNS atau pegawai negeri sipil, kita harus mempunyai sikap yang aktif dan tanggap. Nah, dengan cara apa? Mengkoordinir tetangga supaya turut membantu teman atau tetangga yang kehilangan motor tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, soal seperti ini sebenarnya juga tidak perlu nih dibaca soalnya, tinggal kita lihat jawabannya. Nah, yang paling mendekati aktif dan tanggap itu adalah yang D, mengkoordinir tetangga supaya turut membantu. Jadi bukan hanya kalian yang membantu, tapi tetangga kalian juga ikut membantu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tanpa membaca soal ya, yang A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. B. Meski begitu, saya cemas kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. C. Saya pasrah jika ada kendala. D. Tak mungkin presentasi saya tidak lancar. E. Tapi mungkin saja presentasi saya terganggu hal lain. Nah, langsung ya, jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah yang A. Kenapa? Kita harus pede, tapi kita juga harus menyiapkan dengan baik. Nah, kalau kita cuma pede saja, tidak mempersiapkan materi, maka bisa saja terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, karena kita sudah mempersiapkan dengan baik dan maksimal, kita boleh pede. Gitu ya. Jawaban dengan nilai terbanyak atau 5 itu adalah yang A. Lanjut. Nah, tanpa membaca soal lagi ya. Yang A, mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan merasa kesal. Nah, ini pasti tidak ya, karena ada menggerutu dan merasa kesal. Yang B, mengerjakan semua tugas setengah-tengah saja, yang penting dianggap bertanggung jawab. Ini juga tidak profesional ya.
Sedangkan sebagai CPNS kita harus bekerja secara profesional. Yang ketiga, hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi. Apalagi ini ya, pasti salah. Yang keempat, mengkonsumsi obat suplemen untuk mendongkrak tenaga saya dalam menyelesaikan semua tugas. Nah, obat suplemen ini kalau dikonsumsi secara berlebih juga tidak baik. Jadi, jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah yang E, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. Gitu ya teman-teman. Tanpa membaca soal, kita bisa menjawab dengan tepat. Oke, lanjut. Nah, ini slogan yang menarik yang akan Anda kenakan pada produk Anda adalah A, cepat dan tidak ribet, B, murah dan berkualitas, C, ramah, cepat dan tanggap, D, mudah dan cepat, E, lengkap dan murah. Ayo, jawabannya apa nih? Nah, yang memiliki nilai tertinggi adalah yang C, karena ini adalah paket lengkap ya, ramah, cepat dan tanggap. Yang lainnya hanya 2. Nah, ini memiliki nilai yang lebih sedikit. Kalau C ini lebih lengkap, jadi memiliki nilai yang lebih banyak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda bertugas mengelola bagian input database pusat. Rekan Anda seringkali terlambat memasukkan datanya sehingga Anda sering ditegur atasan karena mencapai waktu deadline. Maka Anda akan yang A, menunggu saja, B, mengambil alih pekerjaan pada bagian itu, C, memintanya untuk lebih cepat dalam bekerja, D, melaporkannya kepada atasan, dan yang E, bertanya apa kesulitannya dan membantu sebisa Anda. Ayo, jawaban memiliki nilai terbanyak yang mana teman-teman? Oke, betul, yang terbanyak adalah yang E. Nah, sebagai calon aparatur negara, kita dengan sesama teman juga harus saling membantu. Jadi kita tanyakan dulu kesulitannya apa, kenapa dia selalu telat, dan membantu sebisa Anda supaya bisa tepat waktu dan tidak melebihi deadline-nya. Seperti itu ya. Dan nah, kalau ini melaporkan kepada atasan ini pasti nilainya sangat rendah, karena kita juga harus seperti itu, menjaga hubungan yang baik, dengan teman kerja. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Menurut saya, orang tua saya sukses dalam bekerja dan berkarya karena A, mereka menempuh berbagai rintangan untuk mencapai kesuksesan, B, mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses, C, mereka mendapatkan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses, D, mereka adalah pribadi yang patut dicontoh, dan E, mereka orang yang sangat beruntung dan membuat anaknya bangga. Jawaban yang memiliki nilai tertinggi yaitu, nah betul, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena sudah pasti kalau mereka bekerja keras atau berusaha keras, pasti dia melewati berbagai rintangan. Nah, kalau yang A ini melewati berbagai rintangan itu pasti, tapi dengan cara apa mereka melewati rintangan ini kan belum tahu ya. Jadi ini nilainya lebih rendah. Yang memiliki nilai tertinggi adalah yang B. Oke, itulah beberapa soal yang bisa kita pelajari bersama hari ini. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian ya, supaya saya bisa lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.